Banyak yang tidak menyadari bahwa kebiasaan buruk seperti sering lupa makan dan juga stres yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit pada pencernaan. Contohnya seperti mah atau asam lambung biasanya terjadi akibat pola hidup yang tidak sehat, gaya hidup yang tidak teratur, dan juga stres yang berlebihan. Nah, mari kita lihat bagaimana hal-hal ini terjadi pada Sarah dan teman-teman. Apa ya hari ini? Kopi atau susu ya? Kayaknya kopi aja deh. Ya. Oh iya, hari ini aku lupa makan. Karena tugasku banyak banget hari ini. Tapi perutku masih aman-aman aja. Sarah, kamu sering banget kayak gitu. Lupa makan terus-terusan, itu bisa bikin kamu sakit loh. Kamu bisa datang kapan aja kalau kamu nggak jaga pola makan. Gak apa-apa kok, Tina. Aku gak merasa sakit. Tapi perutku cuma kembung dikit aja sih. Kamu tuh harus hati-hati, Sarah. Kalau kamu sering banget kayak gini, asam lambung tuh bisa naik. Terus parahnya, bisa bikin dada tuh terasa terbakar gitu. Aku pernah baca, kalau misalnya mah itu bukan cuma disebabkan karena gara-gara pola makan yang nggak teratur, tapi juga karena stres. Aku juga pernah gitu kok. Kadang karena kerjaannya bukan itu, maka jadi dia gak teratur. Takutnya kayak sakit banget. Bahkan dada tuh sama tuh. Wah, gue juga sering skip makan siang, lebih sering beli aja sekarang. Tapi kalau kayak gitu, gue juga ngerasa sih kayak gue tuh suka kemungkinan gitu. Orang mungkin karena gue kena ya. Ya, gue juga sakit banget. Minggu-minggu ini tuh gue kayak rasanya nyeri gitu gue. Apa gara-gara gue juga kena mah ya? Guys, lihat deh, aku nemuin hasil analisis data tentang permasalahan ini mah. Itu apa isinya? Jadi data ini tuh diperoleh dari diagram batang ini menunjukkan distribusi usia dari 83 responden, yang dimana responden berada dalam rentang usia 16 hingga 21 tahun. Usia 19 tahun menjadi yang paling dominan dengan 23 responden atau sebesar 27,7%. Kemudian disusul oleh usia 20 tahun dengan 20 responden yaitu sebesar 24,1%. Responden yang berusia 18 mencapai 7 orang atau 8,4%. Sementara itu, usia 17 tahun memiliki 4 orang atau 4,8%. Usia 16 dan 21 tahun masing-masing hanya diwakili oleh 2 responden, yaitu 2,4%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berada di usia 19 dan 20 tahun. Berdasarkan hasil analisis, hal ini menunjukkan bahwa ketika usia, stres, pola makan, dan konsumsi obat bernilai konstan, permasalahan MAD diperkirakan bernilai sebesar minus 0,200. Koefisien untuk variabel usia adalah sebesar 0,001. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan 1 tahun dalam usia remaja dan variabel lainnya diasumsikan sebagai konstan, maka akan meningkatkan permasalahan MAS sebanyak 0,001. Akan tetapi, pengaruh ini tidak signifikan. Koefisien untuk variabel stres adalah sebesar 0,112. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam tingkat stres dan variabel lainnya diasumsikan bernilai konstan, maka akan meningkat permasalahan MAS sebanyak 0,112. Pengaruh ini signifikan. Koefisien untuk variabel pola makan adalah sebesar 0,835. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam pola makan dan variabel lainnya diasumsikan bernilai konstan, maka akan meningkatkan permasalahan MAS sebanyak 0,835. Pengaruh ini signifikan. Koefisien untuk variabel konsumsi obat adalah sebesar 0,030. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam konsumsi obat dan variabel lainnya diasumsikan bernilai konstan, maka akan meningkatkan permasalahan MAS sebanyak 0,030. Akan tetapi pengaruh ini tidak signifikan. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,848 atau sebesar 84,8%.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yaitu usia, stres, pola makan, dan konsumsi obat memberikan pengaruh terhadap variabel permasalahan MAH sebesar 84,8%. Hingga sisanya sebesar 15,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar model. Berdasarkan hasil analisis, korelasi antara usia dengan MAH didapatkan nilai koefisien korelasi antara usia dengan MAH sebesar 0,106. Dan hasil korelasi ini menunjukkan bahwa korelasi ini berjenis korelasi positif. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara usia dan penyakit MAH adalah tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya yaitu korelasi antara stres dan MAH didapatkan nilai koefisien korelasi antara stres dengan MAH sebesar 0,480. Dan jenis korelasi antara stres dengan penyakit MAH ini adalah korelasi positif. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara stres dengan penyakit MAH adalah signifikan secara statistik. Selanjutnya adalah korelasi antara pola makan dengan MAH. Didapatkan nilai koefisiensi korelasi antara pola makan dengan MAH sebesar 0,905. Ini menunjukkan bahwa jenis korelasi antara pola makan dengan MAH adalah korelasi positif. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara pola makan dengan penyakit MAH adalah signifikan secara statistik. Selanjutnya yaitu korelasi antara konsumsi obat dengan MAH. Didapatkan nilai koefisien korelasi antara konsumsi obat dengan MAH sebesar 0,343. Didapatkan bahwa jenis korelasi antara konsumsi obat dengan penyakit MAH adalah korelasi positif. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara konsumsi obat dengan penyakit MAH adalah signifikan secara statistik. Nah, jadi kita tuh harus disiplin dalam menjaga waktu makan, kayak makan tepat waktu, dalam porsi yang kecil tapi sering, itu tuh sangat penting. Terus juga kalau misalnya stres, ya terus dikelola dengan baik, jangan dibiarin gitu aja. Coba deh kalau kayak yoga atau meditasi buat ngurangin stres. Karena kan kesehatan itu juga penting tau. Iya, kalau gitu gue juga mulai sekarang mau ngatur pola makan deh. Jangan terlalu banyak ngemil doang. Ternyata jam makan itu emang sepenting itu ya. Setuju, kesehatan itu harus diutamakan. Jangan sampai MAH jadi masalah yang sering terulang lagi. Udah jam segini. Guys, gue balik duluan ya. Soalnya gue udah janjian sama cowok gue. Oke guys, bye-bye. Guys, sorry ya telat ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, santai aja. Lu kenapa ya? Marah sama gue? Enggak kok, aku nggak marah. Cuman aku baru sadar aja ternyata kalau kebiasaan buruk itu sangat berpengaruh besar pada aktivitas gue. Tapi akhir-akhir ini gue udah mulai makan teratur, terus juga udah nggak stres lagi. Dan itu tuh perut gue jadi lebih baik. Aku juga ngerasa lebih baik sih setelah itu kayak menurut gue udah udah ngerasa sakit lagi habis makan. Sekarang kita udah tahu kan pentingnya menjaga pola makan, terus juga stres. Nah, jangan lupa buat olahraga juga ya. Mencegah MAH penting untuk menjaga pola makan yang teratur dan juga sehat. Makanlah dalam porsi yang kecil tetapi sering. Hindari makanan yang terlalu asam atau pedas yang dapat memicu naiknya asam lambung. Selain itu, mengelola stres yang baik juga sangat penting. Teknik seperti relaksasi, olahraga, dan juga tidur yang teratur adalah kunci untuk menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah MAH.